Itu modelnya gaya rambutnya namanya apa sih mas? Side part. Nah kan model rambut side part, gaya rambut berjuta-juta umat. Nah kayak gimana cara Davin potongnya? Simak ya dan let's go. Tetap sekuer ya, lurus segini nggak bisa main. Itu aja. Cobain aja dulu lah. Terus kira-kira. Yoi, Dap. Jadi lo mau potong kayak gimana Dap modelnya Dap? Modelnya sih biasa side part, Side part ya. tapi sedikit berbeda Sedikit berbeda. karena partinya agak dalam. Oke. Tunggu dulu, jangan skip. Nah, jadi di video kali ini gua Dedi pakai Y bukan pakai I mau ceritain kayak gimana sih Davin motong rambut dengan gaya side part. Nah, gaya rambut ini gaya rambut bisa dibilang berjuta-juta umat ya, karena hampir setiap tipikal rambut, hampir semua tipikal rambut atau karakter rambut bisa nih masuk dengan gaya rambut atau model ini. Nah makanya gaya rambut ini gue sebut gaya rambut berjuta-juta umat. Jadi menurut gue bukan sejuta umat ya, lebih dari sejuta gue rasa. Oke. Jadi langsung aja gue ceritain, lebih tepatnya mereview kali ya, mereview langkah-langkah Davin cara potong rambut side part. Nah, jadi tadi di langkah pertama Davin udah parting rambut bagian atasnya. Jadi ngemisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah dengan cara dijepit. Nah, kali ini dia pakai guard nomor 3. Nah, jadi tadi setelah di parting pakai guard nomor 3. Setelah pakai guard nomor 3, nah lanjut dengan clipper overcomb. Oke. Setelah clipper overcomb, next ke buat guideline teman-teman kali ini. Nah, jadi dia buat guideline. Oke. Setelah buat guideline, lanjut kali ini pakai guard nomor 1. Nah, kalian tahu nggak sih guard itu apa? Guard itu ada yang sebut sepatu juga, ada yang sebut tapak juga, atau ada yang sebut alas. Pokoknya kalian paham ya, guard atau sepatu atau alas. Nah, kali ini lagi pakai guard nomor 1. Nah, next sekarang pakai guard nomor 2. Kayaknya sih prinsipnya ya sama kayak gue ya, buat garis hilangin garis. Nah, jadi tadi buat garis baseline pakai guard nomor 3, terus guideline pakai 0, terus middle line pakai guard nomor 1. Buat garis hilangin garis. Nah, kalian buat yang udah gabung pasti paham, buat garis hilangin garis. Oke. Yoi, Davin, Dap. Nih udah nyampe mana nih Dap prosesnya Dap? Bisa nggak Dap diceritain Dap? Blending. Blending. Iya. Apa itu blending? Menghaluskan gradasi. Oh. Terlihat hitam. Oh gitu. Jadi lo menyebut teknik ini teknik blending ya. Artinya menghaluskan Gradasi yang masih terlihat hitam-hitam yang belum halus. Mantap. Kalau blender dong. Kalau blender digiling. Berarti plannya adalah lo akan buat fade di bagian samping dan belakangnya Dap ya?
Iya, long fade. Yoi. Udah bilang dong, yang nonton suruh subscribe. Gimana nih? Dia lihat kamera aja, bentar. Jangan lupa subscribe. Yoi, gue mau ngomong, mau inilah nanya-nanya sama yang dicukur deh. Nah, boleh. Yoi, halo bang. Halo bang. Abang kan udah sering ya dipotong sama Dapin ya? Iya betul bang. Kenapa abang dipotong sama Dapin? Iya cocok aja bang. Yoi. Ngerti gitu selera bang. Nggak salah pilih emang. Nah oke, jadi ceritanya si Dapin kali ini plan-nya adalah bagian samping dan belakang mau dibuat fade dan styling di atasnya nanti dibuat side part. Nah yang gue sebut adalah gaya rambut berjuta-juta umat. Nah tapi ngomong-ngomong, kalian setuju nggak sih kalau gaya rambut ini memang gaya rambut berjuta-juta umat? Nah gue tunggu komen kalian ya di bawah ya. Kalau kalian setuju bilang setuju, tapi kalau enggak kasih tahu gue alasannya apa supaya kita bisa saling belajar. Oke, next langsung aja gue ceritain kayak gimana langkah berikutnya. Nah kali ini Davin pakai trimmer buat ngilangin rambut yang tersisa tadi di bawah guideline supaya lebih habis gue rasa. Jadi dia habisin rambut bagian bawahnya pakai trimmer supaya apa? Supaya ya ada gradasi di bagian samping dan belakangnya, mulai dari trimmer ke clipper. Nah disitulah Davin sebut fade-nya teman-teman. Nah ngomong-ngomong, fade-nya kali ini low fade. Oke. Jadi thank you banget ya teman-teman udah nyimak video ini sampai di sini. Terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gua atau di channel gua, ya tenang aja, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe tentunya. Oke. Dan ngomong-ngomongin side part atau styling side part, kalian pernah berpikir nggak sih kalau produk rambut itu mempengaruhi hasil potongannya? Atau bagus enggaknya itu itu mah bagusnya karena pakai pomade, atau gimana ya ngebahasainnya ya, itu gaya rambutnya bagusnya pas pakai pomade aja. Nah menurut gua teman-teman, produk itu hanya membantu memaksimalkan hasil potongan. Jadi styling itu memaksimalkan hasil potongan, begitu juga produk. Jadi bagus enggaknya potongan itu tidak tergantung produk atau contohnya pomade. Nah karena gue bisa dibilang sering juga nerima customer yang bang cukurin gue pokoknya walaupun nggak pakai pomade tetap bagus. Nah itu menandakan bahwa potongannya itu bagusnya kalau pas pakai pomade doang. Jadi berpatokan bahwa si produk ini adalah kunci bagusnya potongannya. Tapi menurut gua itu gua nggak setuju tentang itu, karena hair product contohnya pomade, clay, hair powder, apapun itu hanya ngebantu memaksimalkan potongan rambut atau gaya rambut. Jadi bagus atau enggaknya gaya rambut lo itu tidak tergantung dengan produk, tapi ya dengan potongannya. Asalkan potongannya itu sesuai, tentunya sesuai dengan selera gaya rambut kalian atau kebutuhan rambut kalian, dan sesuai dengan tipikal karakter bentuk kepala, bentuk wajah kalian, itu menurut gua potongan yang tepat atau yang bagus. Dan hair product itu hanya membantu memaksimalkan hasil potongan tersebut. Jadi di sini gue pengen menyampaikan ya produk itu hanya ngebantu memaksimalkan stylingnya ya. Jadi tetap yang utama adalah haircutnya atau potongannya, bukan produknya. Jadi untuk yang bilang bagusnya kalau pakai pomade doang, berarti itu ada yang salah di potongannya. Bisa jadi tidak sesuai estetikanya, ya kan? Tidak proporsional bentuknya dengan bentuk kepala, tipikal rambut atau karakter rambut. Nah, jadi
itu pendapat gue tentang jatuh. Itu pendapat gue tentang yang bilang bang potongin rambut gue, yang penting apa, ada ungkapan jangan nggak pakai pomade tapi tetap bagus. Ya memang seharusnya potongan rambut itu ya kayak gitu, tanpa pakai produk pun sudah bagus. Nah produk itu hanya memaksimalkan stylingnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya apa yang gue maksud. Jadi selama kita bisa menyesuaikan bentuk kepala, bentuk wajah, tipikal rambut, karakter rambut, dan proporsional, dan bentuknya pun sesuai dengan estetikanya, ya hair product hanya membantu memaksimalkan atau bisa dibilang ngelok bentuknya. Jadi dengan lo pakai produk, bentuk potongan lo atau stylingan lo itu lebih tahan lama. Jadi lebih ke situ sih fungsi produk. Kalau dibilang penting atau enggaknya, ya dilihat dari kebutuhan juga masing-masing. Lo perlu nggak pakai produk atau lo butuh nggak pakai produk. Kalau lo aktivitas lo membutuhkan bentuk tatanan rambut yang rapi terus dan tahan lama, menurut gua hair product itu lo butuh banget. Tapi kalau aktivitas lo atau kegiatan lo sehari-hari tidak membutuhkan styling yang tahan lama, atau ya yang sekarang kan lebih banyak WFH ya, atau sekolah online, kuliah online, kerja online, mungkin styling rambut itu tidak terlalu perlu. Cuman kalau memang butuh tatanan rambut yang tahan lama dengan bentuk yang maksimal, hair product itu sangat dibutuhkan teman-teman. Oke, mudah-mudahan pendapat gue ini bisa ngebantu kalian tentang cara pandang hair product ya. Jadi fungsinya untuk menjaga bentuk stylingnya lebih tahan lama, untuk memaksimalkan gaya rambutnya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, ya gue dengan senang hati mendengarkan pendapat kalian. Dan ya jangan lupa tulis di kolom komentar buat nambahin ya pendapat gue tentunya. Oke. Sudah panjang lebar ya. Nah, selesai sudah motongnya. Nah kali ini tinggal di styling. Nah kayak gue bilang tadi, styling ini akan memaksimalkan bentuk potongan rambutnya. Perlu dan tidak perlu itu dilihat dari kebutuhan kalian masing-masing. Nah kalau menurut gue ya perlu lah pastinya ya, karena supaya potongan rambut gue lebih tampak maksimal dan sesuai apa yang gue inginkan. Jadi hair product itu sangat perlu bagi gue untuk memaksimalkan hasil potongan gue. Tapi kembali lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Oke, ceritain nggak ya? Jadi kali ini gue stylingnya pakai produknya Clayton dari Smith, yaitu Clay. Nah karakter Clay ini adalah dia tampak natural dan bisa ngebantu menambahkan volume rambut teman-teman. Jadi karakter Clay itu kayak gitu. Jadi kali ini gue pakai produk dari Smith, salah satunya adalah Clayton. Oke. Kayaknya udah lah ya, udah sampai di sini. Gue ceritain bagaimana langkah-langkah Davin motong rambut dengan gaya side part, tentunya yang bisa dibilang adalah gaya rambut berjuta-juta umat. Dan gue Dedi pakai IE, bukan pakai I, pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan, atau ada yang kurang. Gue tunggu tambahan-tambahan kalian di kolom komentar. Nah iya nih, gue masih kurang mendapatkan pendapat kalian nih. Gue harap lo bisa ngasih pendapat atau nambahin pendapat gue supaya biar kita sama-sama belajar. Artinya apa yang lo tahu bisa jadi gue nggak tahu, dan apa kok belibet sih, apa yang lo nggak tahu bisa jadi gue tahu. Jadi di sini atau di channel gue ini kita bisa saling sama-sama belajar, bertukar informasi tentang
haircut, dunia rambut pria, gaya rambut pria. Nah, pokoknya gue tunggu ya komentar kalian, pertanyaan kalian, saran kalian, kritik kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Supaya apa? Supaya di sini kita sama-sama belajar dan ya tentunya untuk kepentingan kita bersama. Oke, supaya industri potong rambut di Indonesia ini, anjay, cita-citanya sangat sangat mulia sekali ya. Ya benar, mudah-mudahan industri potong rambut Indonesia semakin berjaya dan terus berjaya. Kelamaan gak sih gue pamitnya? Pokoknya gitu ya. Oke teman-teman, thank you dan bye. Oh iya gitu. Oke Mas Davin. Ya. Nah udah selesai nih ya. Ya dong. Tadi tuh modelnya gaya rambutnya namanya apa sih Mas? Side part. Side part. Nah jadi kayak gimana tuh tadi motongnya? Bertahap, step by step. Step by step ya. Artinya bagian sampingnya lo buat tipis, fade atau taper Mas? Lebih ke fade ya, tapi nggak terlalu habis ya. low. Oke, thank you Mas Davin udah jadi berbagi di video ini. Pesan-pesan dong buat penonton gue. Pesan apa ya? Ya terus berkarya walaupun situasi kayak gini. Buat abang kita. Terima kasih, subscribe, jangan lupa like, comment, subscribe. Nice, thank you, makasih banyak.